Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Aulianda, NIM 2019-1013. Saya dari kelas 4A Seni Pertunjukan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sikap profesionalisme guru. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang kode etik. Yang kedua saya akan membahas guru profesional berkarakter. Yang ketiga saya akan membahas guru dan murid yang berkarakter. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kode etik keprofesian. Pada hakikatnya, kode etik keprofesian merupakan suatu sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam himpunan organisasi keprofesian tertentu. Etika pada hakikatnya merupakan dasar pertimbangan dalam perbuatan keputusan tentang moral manusia dalam interaksi dengan lingkungannya. Secara umum, etika dapat diartikan sebagai suatu disiplin filosofi yang sangat diperlukan dalam interaksi sama manusia, dalam memilih dan memutuskan pola-pola perilaku yang sebaik-baiknya berdasarkan timbangan moral yang berlaku. Sementara menurut pendapat yang lain, kode etik profesi merupakan tatanan yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan aktivitas suatu profesi yang harus diikuti dan ditaati oleh setiap orang yang menjalankan profesi tersebut. Sedangkan pengertian dari Kode Etik Guru Indonesia merupakan norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Adapun juga maksud dan tujuan pokok diadakannya kode etik, yaitu untuk menjamin agar tugas pekerjaan keprofesian itu terwujud sebagaimana mestinya dan kepentingan semua pihak terlindung sebagaimana layaknya. Baiklah, di sini ada penerapan kode etik guru, yaitu kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dan mengikat para anggota-anggotanya. Penerapan kode etik lazim dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penerapan kode etik tidak boleh dilakukan oleh seorang secara perorangan, melainkan harus dilakukan oleh orang-orang yang diutus untuk atas nama anggota yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi. Kode etik suatu profesi hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut. Jika semua orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung atau menjadi anggota dalam organisasi profesi yang bersangkutan, kode etik dibuat oleh organisasi atau asosiasi profesi, misalnya PGRI, telah membuat kode etik guru yang disebut dengan Kode Etik Guru Indonesia atau KEGI. KEGI ini juga dapat menjadi kode etik tunggal bagi setiap orang yang menyandang profesi guru di Indonesia atau menjadi referensi bagi organisasi atau asosiasi profesi guru selain PGRI untuk merumuskan kode etik bagi anggotanya. Ada juga sanksi pelanggaran kode etik guru. Sering kita jumpai bahwa ada kalanya negara yang mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya merupakan kode etik dari suatu profesi tertentu dapat meningkat menjadi peraturan hukum atau undang-undang. Apabila hanya demikian, maka aturan yang mulanya sebagai landasan moral dan pedoman tingkah laku meningkat menjadi aturan yang memberikan sanksi-sanksi.
sanksi-sanksi hukum yang sifatnya memaksa, baik berupa sanksi perdata maupun sanksi pidana. Sebagai contohnya, dalam hal ini, jika seorang anggota profesi bersaing secara tidak jujur atau curang dengan sesama anggota profesinya, dan jika dianggap kecurangan itu serius, maka ia dapat dituntut di muka pengadilan. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan, maka sanksi terhadap pelanggaran kode etik akan mendapatkan celaan dari rekan-rekannya. Sedangkan sanksi yang dianggap terberat adalah si pelanggar dikeluarkan dari organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap. Kode etik profesi guru Indonesia menyadari bahwa pendidikan adalah bidang pengabdian terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, serta kemanusiaan pada umumnya. Guru Indonesia juga yang berjiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 turut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Terpanggil untuk menunaikan karyanya dengan memedomani dasar-dasar sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya berjiwa Pancasila. Yang kedua, ada guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang selanjutnya, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Yang selanjutnya, guru secara pribadi dan secara bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Setelah itu, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawaan nasional. Selanjutnya, guru secara bersama-sama melihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Dan guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Baiklah, selanjutnya masuk ke materi kandungan makna kode etik profesi guru. Adanya penerimaan atas suatu kode etik itu mengandung makna selain adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dan ada juga suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhinya dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesiannya, serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuensi dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya. Dalam kode etik itu sendiri terdapat pedoman sikap dan perilaku yang menjadi pegangan guru, yaitu nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, dan boleh dan tidak boleh dilaksanakannya selama menunaikan tugas-tugas profesionalnya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta sikap pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. Kode etik guru Indonesia bersumber dari nilai-nilai agama dan Pancasila, nilai-nilai kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nilai-nilai jati diri, harkat, dan martabat manusia yang meliputi perkembangan kesehatan jasmani, emosional, intelektual,
sosial, dan spiritual. Sebagai seorang pendidik, seorang guru harus memiliki syarat-syarat pokok seperti yang diungkap oleh Sulani tahun 1981 sebagai berikut. Yang pertama, syarat Syasya memiliki kepribadian yang dapat diandalkan. Yang kedua, syarat ilmiah memiliki ilmu pengetahuan yang mumpuni. Yang ketiga, ada syarat idafiyah yang mengetahui, menghayati, dan menyelami manusia yang menghadapi sehingga dapat menyatukan dirinya untuk membawa anak didik menuju tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, ada ketiga unsur tersebut harus menyatu dalam diri setiap guru, sehingga guru akan menjadi seorang yang mempunyai kepribadian khusus. Dari ramuan pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru, serta penguasaan berbagai ilmu pengetahuan yang akan dia transformasikan pada anak didiknya, dan pada akhirnya akan membawa perubahan terhadap tingkah laku siswanya. Untuk menunjang profesi sebagai guru, dibutuhkan profesionalisme. Adapun syarat profesionalisme guru dalam Islam meliputi yang pertama, sehat jasmani dan rohani, yang kedua, bertakwa, yang ketiga, berilmu pengetahuan yang luas, yang keempat, berlaku adil, yang kelima, berwibawa, ikhlas, yang selanjutnya mempunyai tujuan yang rabani, yang selanjutnya mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi, menyesuaikan bidang yang ditekuni. Dalam etika, profesi juga mempunyai landasan normatif yang membantu esensi yang menjadi latar belakang terbentuknya etika profesi yang tidak terdiri 4 elemen dalam sistem etika, yaitu landasan tauhid atau landasan filosofi yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya. Kedua, landasan keseimbangan, landasan yang mendasari terciptanya karakter manusia yang mempunyai sikap dan perilaku yang seimbang dan adil dalam konteks hubungan sosial maupun lingkungannya. Yang ketiga, ada landasan kehendak bebas atau landasan yang memberikan kelonggaran dalam kebebasan berkreasi dalam melaksanakan profesinya. Yang keempat, landasan bertanggung jawab atau landasan atas pertanggungjawaban yang diberikan kepada manusia atas aktivitas yang dilakukan guru profesional. Yang selanjutnya masuk ke materi guru profesional berkarakter. Permasalahan yang mengenai guru yang profesional dan berkualitas telah dikaji dan dirumuskan di dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa kualitas manusia yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia pada masa depan adalah mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan bangsa lain di dunia. Kualitas manusia Indonesia tersebut dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional. Oleh karena itu, guru sebagai pendidik profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis. Guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip profesionalitas untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Perlu dilakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan fungsi dan peran strategis yang meliputi penegakan hak dan kewajiban guru, pembinaan dan pengembangan karir guru,
perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Baiklah, yang selanjutnya materi guru dan murid yang berkarakter. Pentingnya pendidikan karakter setelah terlena dengan pendidikan yang bersifat hard skill. Tiba-tiba disadarkan oleh keharusan untuk memperhatikan pendidikan yang bersifat soft skill. Itulah pendidikan karakter yang sesungguhnya menjadi amanat utama Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan hard skill bukanlah sesuatu yang buruk, tetapi terlalu berkonsentrasi pada pendidikan yang bersifat keahlian atau keterampilan teknis. Pada akhirnya kita kehilangan banyak kesempatan untuk membentuk karakter peserta didik. Kita harus mengakui pendidikan karakter adalah bekal paling penting bagi generasi muda bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa. Pendidikan karakter senantiasa akan berkaitan dengan mengajarkan anak-anak tentang nilai dasar manusia yang memuat nilai kejujuran, kebaikan, kedermawanan, keberanian, kebebasan, persamaan, dan kehormatan. Jadi berdasarkan pernyataan tersebut, attitude, akhlak mulia, dan kepribadian adalah hak murid-murid untuk diajarkan di sekolah. Mereka wajib mendapatkan hak tersebut melalui mata pelajaran agama dan kewarganegaraan. Artinya, negara berkewajiban memberi pendidikan karakter kepada warga negaranya. Warga negara yang berkarakter kuat adalah warga yang berkualitas, berkepribadian unggul, memiliki integritas, kapabel, sesuai kata dengan perbuatan dan bertanggung jawab. Jadi, jika kode etik profesi guru yaitu sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas dan pelayanan profesional guru dalam hubungannya dengan peserta didik, orang tua, wali siswa, sekolah, dan rekan seprofesinya, organisasi profesi, dan pemerintah sesuai dengan nilai-nilai agama, pendidikan, sosial, etika, dan kemanusiaan. Makna kandungan kode etik profesi guru tidak hanya adanya pengakuan dan pemahaman atas ketentuan dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya, dan juga adanya suatu ikatan komitmen dan pernyataan kesadaran untuk mematuhinya dalam menjalankan tugas dan perilaku keprofesian, serta kesiapan dan kerelaan atas kemungkinan adanya konsekuen dan sanksi seandainya terjadi kelalaian terhadapnya. Sebagai seseorang yang digugu dan ditiru, seluruh perilaku guru harus lebih baik daripada murid-muridnya. Dan guru adalah rules model yang menjadi rujukan perilaku murid-murid dan masyarakat tempat tinggalnya dan beraktivitas. Guru juga sebagai seorang pemimpin, dia harus lebih baik dalam menyikapi segala permasalahan daripada murid-muridnya. Baiklah, itu dia penjelasan saya tentang sikap profesionalisme guru. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.